sumber agama Islam itu kan Al-Quran, hadis, yang mana keduanya itu pertama kali muncul itu kan di zaman Nabi. Kehidupan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itulah kehidupan yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kan merespon segala hal yang muncul di zaman Nabi. Apa-apa yang di zaman Nabi itu muncul lalu direspon oleh Al-Quran, oleh hadis, boleh jadi itu sudah hilang, sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Tapi Quran kan meresponnya, menyinggungnya di dalam ayat-ayatnya. Tapi peristiwa atau kejadian atau masalah yang direspon Quran itu beberapa ratus tahun kemudian menghilang. Karena Quran itu merespon peristiwa yang ada di zaman Nabi. Jadi kalau kita cari di dalam Quran, kita cari di dalam hadis Nabi, pastinya nggak akan ketemu. Nah, jadi ini muncul masalah, ada dikotomi, ada perbedaan antara realitas kita di zaman sekarang dengan warisan kita Quran dan hadis. Karena apa? Karena Quran dan hadis turunnya di masa Nabi dan perubahan zaman itu terjadi dan kemudian kita tidak bisa meresponnya. Siapa orang yang bisa menjelaskan hukum-hukum Allah? Qurannya ada, hadisnya ada, tapi bagaimana kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang ada di zaman berikutnya? Ya jawabannya adalah para sahabat, karena para sahabat di masa itu sudah dididik, dikader, dipersiapkan oleh Nabi untuk menjawab tantangan zaman berikutnya. Quran itu turun tentu dengan bahasa yang difahami oleh Nabi dan para sahabat, bahasa Arab. Dan level bahasanya memang bukan bahasa Arab yang rendah, tapi bahasa Arab yang kelas tinggi, kelas dewa. Karena salah satu peranan Quran itu adalah mukjizat ya, untuk mengungguli, mengalahkan ya syair-syair yang dibikin oleh para pujangga Arab. Nah, artinya Quran itu turun dalam bahasa Arab, tapi ingat sastranya itu tinggi banget, yang membuat orang kafir semacam Abu Jahal, Abu Lahab, kalau bicara konten Al-Quran, isi, makna dan ajarannya, mereka ingkar. Tapi kalau kehebatan bahasanya, sastranya, mereka itu pengagum Quran. Nah, sementara tantangannya adalah kita bukan orang Arab, bukan pujangga, bukan sastrawan. Baca Quran bahasanya udah bahasa Arab, kita nggak ngerti bahasa Arab, plus Quran itu kitab sastra. Semakin jauhlah kita dengan Al-Quran itu. Nah, kita hari ini punya problem besar tuh dengan Quran dua. Pertama, bahasanya kita nggak nguasain. Yang kedua, oke lah kita orang Arab nih misalnya, tapi belum tentu juga kita paham metafor yang ada di Quran. Kalau kita bukan sastrawan, kalau kita bukan pujangga. Saya kasih contoh Pak, biar gampang. Mungkin sebagian kita sudah ada yang pernah ya melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Nah, cuma kalau orang Madinah itu, mereka tuh kalau haji tuh pada nggak mau sa'i. Kenapa? Karena di antara Bukit Safa dan Marwah itu ada berhala, sehingga semua prosesi haji mereka lakukan kecuali sa'i. Nah, ketika turun perintah ayat untuk pergi haji atau umroh, orang Madinah itu kan tawaf. Begitu mau sa'i, mereka maju mundur. Turunlah ayat itu. Ingat, Safa, Marwah bagian dari syiar Allah. Siapa yang haji, siapa yang umroh, tidak mengapa sa'i di situ. Gak usah takut
takut sama berhala itu. Berhala tuh gak ngaruh apa-apa, hajar aja, lewat aja. Nabi itu kan orang Arab, tinggalnya di Mekah, di Madinah. Kalau lagi musim panas ya, itu kan panasnya Madinah tuh bisa sampai 50 derajat itu Pak. Jadi di saat itu Pak, ada kejadian di mana Rasulullah itu kalau di musim panas kayak gitu bilang kepada Bilal, Bilal, kamu azan zuhur, lalu setelah azan kasih tahu orang-orang sholatnya kita tunda nanti saja kalau sudah matahari condong ke barat menjelang asar. Itu terjadi di masa Nabi. Kenapa? Ya karena panasnya nggak karu-karuan, dan mereka menunda sholatnya sampai menjelang waktu asar. Itu dalam kitab fikih ada tuh Pak, bab ya. Nah, kita masuk kepada bab yang lebih jauh lagi. Orang hidup di Madinah di masa Rasulullah itu masih dalam suasana yang sangat sederhana. Rumah-rumah di masa Nabi itu rumah yang kalau kita sekarang Pak nggak bisa hidup di situ. Itu realitanya Rasulullah hidup tuh kayak gitu loh. Dengan para sahabat, dengan para istri Nabi, semua kayak gitu kehidupannya. Itu masa Nabi ya masa Nabi, masa kita ya masa kita. Tidak otomatis kalau Nabi begitu kita mesti begitu, kan enggak juga. Tapi itu ada di hadis. Nah itu dia masalahnya Pak. Di dalam hadis ya kita tahu Nabi begitu kan karena kita baca hadisnya. Pertanyaannya, kalau dalam hadis disebutkan Nabi kayak gitu, apakah kita harus kayak gitu juga?